Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliano Komanjali dengan nomor BP 19 11 07 10 03 dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait bagaimana pembuatan jaringan LAN sederhana pada sebuah komputer. Nah, di sini dikarenakan saya hanya memiliki satu buah komputer, maka di sini saya menggunakan sebuah media yakninya virtual machine, atau saya di sini menggunakan sebuah software yang bernama VMware, di mana kebutuhan untuk melakukan pembuatan jaringan LAN otomatis ini saya membutuhkan VMware dan juga sebuah ISO dari Windows 10. Nah, di sini saya gunakan ISO Windows 10. Di sini telah saya instalkan sebuah Windows 10 pada pada VMware. Nah, di sini bisa terlihat tampilan Windows 10 pada VMware. Nah, di sini untuk pembuatan jaringan LAN sederhana, di sini diibaratkan kita sudah memiliki dua buah komputer. Yang pertama komputer kita yang utama, kemudian komputer kedua itu diibaratkan dengan komputer pada VMware-nya. Nah, sekarang untuk yang kita lakukan pertama kali, kita buka menu pengaturan, atau kita juga bisa mengambil dari klik kanan pada gambar jaringan atau network, tekan open network dan internet setting. Ini baru saya lakukan di VMware-nya. Nanti setelah kita lakukan di VMware-nya, baru kita lakukan hal yang sama pada komputer utama. Nah, setelah kita open network setting, maka kita akan diarahkan kepada menu setting atau menu pengaturan pada bagian Ethernet. Kita ambil pada bagian Ethernet. Kemudian setelah kita ambil pada bagian Ethernet, ini kan ada 4 buah pilihan. Ada change adapter option, change advanced sharing option, network and sharing center, kemudian ada Windows firewall. Nah, biasanya kebanyakan orang itu terkendala pada Windows firewall-nya yang belum dinonaktifkan, sehingga terhambat untuk pengkonekan jaringan LAN-nya. Nah, di sini karena Windows firewall-nya udah saya nonaktifkan, maka kita langsung saja ke bagian change adapter option. Kita klik 2 kali pada bagian change adapter option. Nah, setelah kita klik 2 kali, maka kita akan diarahkan kepada menu network connection. Sebelum itu kita harus melihat terlebih dahulu pada bagian VM di VMware-nya. Kita klik bagian setting untuk melihat protokol yang kita gunakan di Windows 10 yang kita gunakan pada VMware. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya network adapternya kita menggunakan VMnet 1. Artinya nanti pada komputer utama itu yang kita aktifkan adalah VMnet 1. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian network connection itu ada satu buah Ethernet. Kita klik kanan saja. Kita klik bagian properties. Nah, setelah kita klik bagian properties, maka akan muncul menu propertiesnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada berbagai option, ada berbagai pilihan. Kita klik 2 kali pada bagian Internet Protocol version 4 atau IP 4. Nah, setelah itu akan muncul kita diarahkan untuk mengatur IP address pada komputernya. Nah, di sini karena tadi telah saya atur, sebenarnya di sini sebelumnya kan ada yang terpilih itu obtain an IP. Nah, baru kita pilih use the following IP address. Nah, di sini bisa kita atur sendiri IP address-nya. Saya menggunakan IP address 192.168.1.2 karena saya nomor absen 2, makanya saya menggunakan IP address belakangnya itu angka 2. Nah, untuk selanjutnya itu kita tekan subnet masknya agar
IP-nya juga langsung akan keluar. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah sebentar. Nah, baru kita oke agar terterapkan IP yang telah kita atur. Oke. Nah, setelah IP pada Windows 10 di VMware-nya kita atur, sekarang giliran kita atur IP pada komputer utama. Nah, kita melakukan hal yang sama. Klik kanan pada bagian connect ke network, open network and internet setting. Nah, maka kita akan diarahkan juga kepada menu setting. Ini menu setting di komputer utama. Nah, di bagian Ethernet, itu akan ada pilihan yang sama juga. Kita tekan change adapter option karena Windows Firewall-nya juga telah dinonaktifkan tadinya. Nah, di sini kita bisa melihat adanya dua buah VMnet yang terdapat pada laptopnya. Ada VMnet 1, ada VMnet 8. Karena tadi kita melihat ada VMnet 1 yang kita aktifkan untuk di customnya, maka ini sudah saya disablekan yang VMnet 8. Maka ketika VMnet 1 sudah di enable, maka kita klik kanan pada VMnet 1. Langsung masuk kepada menu properties. Nah, setelah kita klik menu properties, maka akan langsung muncul properties dari VMnet 1-nya. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi kita lakukan pada VMware-nya. Kita lakukan hal yang sama, kita klik dua kali pada IPv4. Nah, kita akan diarahkan juga kepada pengaturan IP. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Karena tadi kita menggunakan sekarang kita gunakan 192.168.1. Karena tadi kita udah menggunakan angka 2 karena saya absen 2. Sekarang saya gunakan angka 3 sebagai pada komputer utamanya. Nah, kita tekan subnet mask, maka akan langsung muncul 255.255.255.0. Oke. Kita lanjutkan. Masih loading. Oke. Kita oke saja. Nah, ketika keduanya telah terconnect, kita langsung saja bisa, kalau kita icon juga bisa, kita minimize juga bisa. Nah, setelah kedua-duanya connect, itu kita masuk kepada menu kita search saja di bagian searching. Ini kita tes pada komputer utama terlebih dahulu, yaitu komputer yang kita gunakan. Nah, di sini kita ketikkan saja cmd, maka akan langsung muncul command prompt. Langsung saja kita pilih command prompt untuk mencek apakah jaringan LAN di antara dua komputer kita udah terkoneksi atau belum. Nah, di sini kan terlihat bahwasannya ini yang kita gunakan adalah komputer utama, yaitu Lenovo. Nah, untuk langkah awal kita, sebelum kita cek keduanya udah terkonek atau belum, kita cari tahu dulu IP yang kita atur tadi apakah udah masuk pengaturannya atau belum. Kita bisa mengetikkan ipconfig untuk mengkonfigurasikan IP yang telah kita buat tadi. Langsung di enter, maka akan muncul tampilan sebagaimana yang tertera. IP configuration-nya. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya IP yang kita atur itu telah terconnect. IPv4 address-nya itu 192.168.1.3. Ini komputer utama yang kita atur 3 belakangnya tadi. Nah, setelah kita ketahui IP kita, maka kita bisa memping diri sendiri untuk mengetahui apakah IP kita udah terconnect. Itu bisa kita lakukan ping kepada diri sendiri. Kita ketikkan ping spasi, kita ketikkan IP address-nya tadi 192.168.1.3. Kita enter saja. Nah, maka akan muncul ping dengan 32 bit data, reply from IP address kita sekian, data byte-nya 32 yang terkirim dengan waktu di bawah 1 meter per second dan TTL 128. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya ini telah terreplay
dari IP address kita. Artinya ini sukses. Dan juga untuk menceknya kita bisa cek pada bagian loss. Di sini terlihat lossnya itu 0%. Berarti tidak ada error, tidak ada yang gagal. Nah, sekarang giliran kita cek apakah IP address kita telah terhubung kepada sebuah jaringan LAN dengan yang kita atur, dengan sebuah komputer yang kita atur di VMware tadi. Kita lakukan ping kepada komputer kedua, ping 192 IP address-nya 168.1.2. Kita mengaturnya 2 tadi. Enter. Nah, maka akan muncul juga pinging. Nah, berarti kita ngeping 192.168.1.2 dengan 32 bit data. Reply from. Berarti ini udah kalau udah reply from yang kita IP yang kita masukkan, maka ini berarti sukses. Karena di sini terkirim 4 dan diterima 4. Lossnya sebanyak 0 atau 0%. Artinya tidak ada kegagalan sedikit pun dalam proses ping. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya proses untuk menggabungkan atau menyambungkan kedua jaringan dengan menggunakan jaringan LAN itu sukses. Nah, tapi sejauh ini kita tidak bisa memandang sukses 100% karena kita baru mencek pada komputer pertama. Sekarang kita silang command prompt-nya di komputer utama, kita masuk kepada komputer di VMware-nya. Kita cek juga apakah komputer di VMware-nya juga udah terkonek. Sama halnya dengan yang tadi kita lakukan. Kita ketikkan cmd di komputer kedua, yaitu komputer di VMware-nya. cmd kita ketikkan cmd. Oh, masih loading. Sebenarnya hal ini bisa kita lakukan dengan 2 atau 3 komputer. Bisa kita cek bahkan sampai beberapa komputer pun bisa. Tapi karena kita hanya memiliki satu komputer, makanya kita lakukan dengan sebuah media, yaitunya sebuah virtual machine. Di sini saya menggunakan VMware. Kita juga bisa menggunakan VirtualBox atau segala macamnya yang sejenis. Nah, di sini bisa kita lihat masih pada menu utamanya. Masih loading. Inilah kendala yang kita hadapi ketika kita menggunakan sebuah media VMware, VirtualBox dan segala macamnya. Karena ISO yang kita gunakan itu lumayan besar, jadinya kebanyakan laptop itu mengalami gangguan. Agak lama loadingnya karena terlalu besar file ISO yang kita gunakan. Makanya sebenarnya untuk kali ini disarankan jika kita memiliki 2 buah komputer atau 2 buah laptop, maka kita langsung saja hubungkan dengan sebuah kabel LAN atau kabel yang kita buat dengan konektor RJ45. Nah, di sini sudah selesai loadingnya. Kita sama seperti yang tadi, kita search. Kita search cmd command prompt seperti yang tadi kita lakukan pada bagian cmd. Enter. Ini command prompt. Kita klik saja command prompt. Nah, maka akan keluar seperti yang kita lakukan pada komputer utama tadinya. Oh, jadinya terbuka 2 buah command prompt-nya. Nah, di sini saya memberi nama ini si user jaringan LAN ini karena di awal tadi saya memberi nama komputernya dengan nama jaringan LAN.
Karena nama komputer pada VMware itu bisa kita atur sendiri, mau kita bikin nama kita juga boleh, apapun kita bisa ketikkan sendiri. Nah, di sini kita coba konfigurasikan IP yang telah kita bikin tadi pada komputer kedua dengan mengetikkan IP config sebagaimana yang kita lakukan tadi. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya untuk IP yang kita konfigurasikan tadi itu telah ini mungkin ada sedikit kesalahan, kita ulangi lagi untuk IP config-nya. Nah, mungkin ada yang teredit tadi. Kita kembalikan saja untuk mencari tahu IP config yang telah kita atur di awal tadi. Kita cobakan kembali bagaimana IP address yang kita bikin tadi. Kita cek kembali sebelum kita lakukan pengecekan pada menu use. Kita lakukan sekali lagi agar tidak adanya kesalahan. 192.168.1.1.2. Tadi saya menggunakan 2 subnet mask. Oke. Nah, kita masuk lagi kepada menu command prompt tadi. Command prompt. Oke. Nah, langsung saja di sini kita coba ping diri sendiri. Ping spasi 192.168.1.2. Kita coba ping diri sendiri terlebih dahulu. Oke, nah di sini ada sedikit kegagalan. Kita coba IP config-nya karena biasanya kalau kita menggunakan VMware inilah masalah yang harus kita hadapi. Nah, di sini auto config. Dia langsung terkonfig sendiri bahwasanya IP yang ada itu 169.254.171.163. Oke, sekarang kita coba ping diri kita sendiri. Ping 169.254.171.163. Kita coba ping diri sendiri. Oke, ping melalui 32 byte data itu tidak ada yang loss sama sekali. Terkirim 4 dan terreply dan juga received diterima 4 buah. Maka kita melakukan loss sebanyak 0%. Nah, setelah kita ping diri sendiri, kita coba ping komputer utama tadi apakah terhubung atau tidak. Ping IP-nya 192.168.1.3. Oke, ada yang gagal, ada loss tadi. Kita coba cek kembali IP yang telah kita atur pada komputer utama. Kita klik pada bagian properties pada bagian network connection tadi. Kita atur lagi IP yang telah kita kita cek lagi IP yang telah kita atur tadi apakah sesuai atau tidak. Oke, udah. Oke. VMnet 1. Oke, masih loading. Oke. Sekarang biar gampangnya kita cek saja di CMD-nya. Mana tahu berubah sendiri auto config seperti yang tadi. Itu masalah yang biasanya dihadapi kalau kita menggunakan VMware. Kadang-kadang dia auto config. Kita coba IP config agar kita mengetahui berapa IP yang kita atur tadi, apakah dia auto config sendiri atau tidak. Oke, di sini masih oke. 192.168.1.3. Oke, kita coba lagi ping 192.168.1.3. Oke, sepertinya masih ada kegagalan. Nah, di sini kita coba cek kembali
pada bagian connect networknya, pada bagian network, open network and internet setting. Nah, di sini kita coba ping diri sendiri, itu udah berhasil, artinya di sini kita sebenarnya udah berhasil, tapi karena adanya auto config makanya kita coba cek kembali. Nah, oke, change adapter option. VMnet 1 yang sudah di-enablekan, kita cek di bagian properties. Oke, kita cek pada bagian properties. Itu oke, IPv4 kita klik 2 kali. Oke, ini udah kita atur 1.1.3. Nah, artinya di sini bahwasanya ketika telah kita atur, maka itu sebenarnya udah terkonek. Karena kita udah coba ngeping juga di awal tadi, itu udah terkonek. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sebuah komputer itu bisa kita gantikan dengan sebuah komputer simulasi di VMware atau di VirtualBox. Maka di sini kita udah berhasil untuk menciptakan sebuah jaringan LAN sederhana. Ini kita masih menggunakan dua buah komputer, satu komputer utama dan satu komputer pada VMware. Sebenarnya bisa kita lakukan pada beberapa komputer. Maka di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kita telah sukses dalam mengatur dan membuat jaringan LAN sederhana. Baiklah, mungkin cukup sekian terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan juga mengenai apa yang saya jelaskan tadi, sebenarnya itu sudah dipraktekkan di kampus dengan menggunakan dua buah komputer secara langsung dan menggunakan kabel LAN yang kita buat di kampus. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.